dan yang saya hormati Ibu Desa Kecamatan Tegalima Timur. Saya di sini Pokja 3. Nama saya Ibu Skolastika Ari. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang pemanfaatan pekarangan dan pengolahan makanan lokal. Saya hanya mengulang kembali, pasti ibu-ibu desa sudah menyarankan untuk warganya memanfaatkan pekarangan rumah, baik dari belakang, dari depan, dari samping. Apa ibu gunanya itu, apa pemanfaatan pekarangan itu? Sebagai apa? Sebagai apa? Kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencukupi gizi keluarga. Kita memanfaatkan tanaman pekarangan kita dengan hatinya PKK. Ibu mungkin pernah dengar apa itu hatinya PKK? Apa ibu? Halaman, asri, teratur, indah dan nyaman. Fungsi pekarangan di dalam rumah tangga kita itu ada berapa ibu? Ada 5. Pertama, warung hidup. Kedua, apotek hidup. Dan ketiga, lumbung hidup. Keempat apa ibu? Bank hidup dan apa? Peternakan. Saya uraikan dari warung hidup dulu. Fungsi dari warung hidup itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apa ibu-ibu? Tanam apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita tidak capek-capek untuk membeli yang lain. Di belakang kita sudah ada. Kita mau butuh lombok, kita mau butuh sayur, kita tanam sendiri. Di dalam pendidikan PAUD ibu-ibu, itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan keluarga. Kita bisa ajari anak-anak kita untuk menanam sayur. Kita bisa ajari anak-anak kita beternak. Dan pemanfaatan pekarangan itu bisa digunakan untuk tanaman lain-lain, memelihara ikan, budidaya ember. Di ember itu menggunakan ember. Budidaya lele, ikan nila bisa menggunakan ember. Nanti kalau ada waktu bisa saya ajari caranya apa budidaya lele yang di dalam ember itu. Itu atasnya bisa kita tanami sayur, kangkung, daun sup, dan lain-lain. Yang kedua, apotek hidup. Pekarangan yang ditanami obat-obatan untuk pertolongan pertama. Contohnya apa ibu-ibu? Kencur, jahe, kunyit. Untuk pertolongan pertama ketika dibutuhkan sewaktu-waktu apabila anak kita sakit. Jadi kalau dari sini itu jauh dari puskesmas atau rumah sakit. Manfaatkan pekarangan itu untuk apotek hidup. Misalkan anak kita panas, kita tinggal taruh jahe dengan kunyit. Kita campur serai, kita kasih minum. Begitu juga untuk kesehatan kita sehari-hari ibu-ibu. Jangan terlalu minum obat-obatan kimia, tidak baik. Kita manfaatkan apotek hidup itu sebagai apa? Sakotonik kesehatan. Untuk bapak-bapak, untuk mama-mama. Membuat jamu. Apa untuk stamina ibu-ibu. Yang ketiga, lumbung hidup. Pekarangan yang ditanami karbohidrat. Contohnya apa ibu-ibu? Singkong, jagung, dan lain-lain. Ya, sewaktu-waktu musim paceklik kita tidak repot-repot lagi mau cari makanan. Di belakang sudah kita tanam. Dan karbohidrat itu sangat bagus. Kita jangan terlalu mengkonsumsi nasi ibu-ibu. Makanya sekarang banyak anak-anak atau usia remaja yang sudah kena diabetes. Itu karena apa? Terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Umbi-umbian itu sangat bagus, pengganti nasi. Dia sebagai pengganti nasi. Yang penting kita tahu cara pengolahannya. Jangan hanya direbus saja, jangan hanya digoreng saja. Butuh pengelolaan lainnya supaya anak-anak kita mau makan. Kalau kita pinter, mama-mama pinter mengelola makanan lokal, anak-anak itu pasti suka.
Walaupun kita tidak ada nasi, kita bisa memanfaatkan akar apa sagu ya Bu ya. Kalau di Jawa tidak ada begitu. Hanya di sini saja yang ada apa sagu. Kalau di Jawa itu sudah berbentuk jadi. Jadi kita tinggal rebus saja sudah jadi apa bubur sagu. Kalau di sini tahu pengolahannya sagu. Baik, yang keempat, sebagai bank hidup. Lingkungan kita, tanaman kita, saya sepanjang jalan tadi dari kabupaten sampai di sini lingkungannya itu bersih, rapi, tanamannya banyak, tanaman kerasnya banyak. Itu sebagai apa Ibu Bu? Bank hidup. Sewaktu kita butuh uang, ada tanaman jati, ada tanaman sengon. Kita bisa jual untuk keperluan sehari-hari. Di alas sini saya lihat paling bagus, lingkungannya bersih, asri dan nyaman. Sejuk dipandang, sepanjang jalan saya lihat sangat rapi sekali. Beda dengan kecamatan lain. Macam kemarin kita ke Rinhat itu sangat kotor sekali. Di Rinhat itu sangat kotor sekali lingkungannya. Tapi di sini sangat bagus, teratur. Semua di depan itu tanam apa? Tanam bunga. Ya. Ya, kita lihat bagus beda dengan kecamatan lain ini. Mungkin nanti bisa diikutkan apa lomba kebersihan lingkungan. Nanti kalau ada event lomba lingkungan bisa didaftarkan untuk ini apa lomba di kabupaten. Kelompok kebersihan lingkungan. Usahakan alas masuk. Dan manfaat dari tanaman tadi itu Ibu, kita bisa menggunakan apa? Daun-daun yang kotor itu, yang jatuh-jatuh itu bisa digunakan sebagai pupuk cair. Ya. Saya kemarin di Kediri pernah praktek limbah tongkol jagung. Limbah tongkol jagung itu bisa digunakan sayur. Jamur tongkol jagung sangat bagus Ibu itu dan pengelolaannya tidak terlalu rumit. Tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tidak sampai 1 bulan dia sudah tumbuh. Dan itu proteinnya melebihi daging dan ayam. Sangat bagus untuk anak-anak. Untuk peningkatan DHA. Nanti kalau ada waktu bisa undang saya untuk ajari cara pengolahan limbah tongkol jagung tadi itu. Di Jawa sangat mahal ibu-ibu jamur itu. Di sini kan belum pernah mendengar ya. Ya, belum pernah ada yang buat itu seperti itu. Nanti akan saya ajari. Yang penting ada waktu untuk undang saya untuk menggunakan apa limbah jagung tadi supaya bisa dimanfaatkan daripada dikasih makan ayam sapi atau dibakar. Lebih baik kita manfaatkan untuk apa ibu-ibu penambahan ekonomi dan protein keluarga. Kami bakar saja. Ya tujuannya tadi itu pemanfaatan lingkungan itu untuk mendidik anak-anak supaya kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan asri dan nyaman. Terus ini apa? Bisa untuk bank hidup. Kita tidak punya uang, kita bisa jual. Biasa kalau mama-mama pusing tidak ada uang, itu pasti akan terjadi apa ibu-ibu kan? KDRT. Iya toh? Tidak ada uang, marah-marah bapak. Kalau ibu pintar memanfaatkan lingkungan dan kreatif, tidak usah seperti itu. Di belakang sudah ada lombok, di belakang sudah ada sayur. Ada pisang. Yang marah-marah tadi pasti akan hilang. Uangnya bapak bisa dimanfaatkan lainnya seperti beli sabun, rinso. Tentang pengolahan makanan itu, di sini ada akabilan. Akabilan itu ibu-ibu kalau bisa mengelola itu bukan hanya dibikin seperti itu saja. Banyak sekali olahan makanan lokal. Mulai dari sagu, mulai dari jagung, ubi. Banyak sekali olahan itu. Dan satu lagi ibu-ibu saya promosi di sini tentang sayur. Saat ini lagi digalakkan menanam kelor. Kelor itu bagus untuk anak-anak PAUD. Itu gizinya sangat bagus. Kelor itu rajanya sayur. Ya.
Dia kandungan gizi dari kelor itu ibu-ibu 7 kali vitamin C dari jeruk, 4 kali vitamin A dari wortel, 4 kali vitamin dari kalsium dari susu. Jadi sangat bagus. Kalau bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali anak-anak kita dibuatkan sayur kelor. Kita bisa taruh kencur supaya dia jangan terlalu bau. Taruh bawang putih, taruh kencur, itu anak-anak pasti suka. Dicampur dengan jagung jagung batomak. Ya, jagung batomak itu juga bagus. Jagung batomak. Masak. Wah, itu sangat bagus ibu-ibu. Jadi apa? Pemanfaatan pekarangan di dalam rumah itu sangat penting demi keindahan, kebersihan. Kalau lingkungan kita bersih, bagus, hidup kita akan sehat, keluarga kita akan sehat dan jauh dari penyakit. Kotoran-kotoran kita kumpulkan, kita bikin pupuk organik cair. Baik, sekian atas penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik.